Selamat siang abang dan kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Teresia, NIM 190403129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan. Adapun outline dari video ini, yang pertama adalah proses bubut, yang kedua adalah proses scrub, dan yang ketiga ada kerja bangku. Kita mulai dari proses bubut. Yang pertama, mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut yaitu yang pertama, benda kerja diputar secara rotasi pada sumbu utama mesin, kemudian gerak makan atau penyayatan oleh ujung pahat sebagai alat potongnya. Alat potong atau pahat bergerak lurus sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak dan kecepatan tertentu sehingga akan menyayat permukaan luar benda kerja yang pada akhirnya ukuran maupun bentuk benda kerja berubah sesuai dengan arah gerakan pahat tersebut. Komponen mesin bubut, yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan berputar. Kemudian yang kedua ada motor penggerak. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga ada tuas. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Yang keempat ada tombol emergency stop. Tombol emergency stop digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam keadaan darurat. Yang kelima ada kepala lepas atau tail lock. Fungsinya sebagai tempat menahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun tempat menahan kedudukan bar saat digunakan. Yang keenam ada eretan atau carriage yang terbagi atas 3, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Eretan alas terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan. Kemudian eretan lintang, komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator ketika diputar otomatis. Yang ketiga ada eretan atas, kedudukannya bisa diputar atau diubah 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketujuh ada dudukan pahat atau tool post yang terbagi atas 2, yaitu standar tool post, di mana dudukan pos standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. Yang kedua ada adjustable tool post. Tool post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Yang ke-8 ada lampu penerangan. Lampu penerangan berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan. Yang ke-9 ada pendingin. Selang coolant berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Yang ke-10 ada alas mesin. Bagian alas mesin berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan seketika proses pembubutan sedang terjadi. Yang ke-11 ada poros pembawa atau transportir yang berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan sedang berjalan. Yang ke-12 ada rem kaki yang digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat posisi pembubutan. Yang ke-13 ada alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit saat proses pembubutan terjadi. Proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin bubut yaitu yang pertama, part ragum diletakkan pada alat pencekam, kemudian mesin bubut di setup, lalu mesin diarahkan ke part ragum yang kemudian dilakukan proses pembubutan pada ulir. Waktu pembubutan dihitung mulai dari awal hingga akhir. Lalu pembuatan selesai, kemudian hasil pekerjaan diinspeksi. Yang terakhir, mesin dimatikan. Mesin scrub adalah jenis khusus dari mesin manufaktur yang menggunakan gerakan linear reciprocating dari alat pemotong satu titik untuk menghasilkan jalur alat linear.
Prinsip kerja mesin scrap yaitu terdapat gerakan memutar yang bersumber dari motor yang kemudian diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser serta lengan penggerak. Komponen mesin scrap yang pertama ada badan mesin yang berfungsi sebagai seluruh bagian mesin, mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima ada pengatur kecepatan yang berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah dengan mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang langkah yang berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh ada tuas posisi pahat yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang, di mana untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Maka pengaturan ini dapat mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin scrap. Yang pertama, part digepit menggunakan ragum, kemudian tuas langkah depan scrap diatur, lalu jumlah langkah depan per menit diatur, kemudian tuas langkah belakang mesin scrap diatur, lalu handle otomatis mesin scrap diatur, dan lengan ditekan untuk menggerakkan mesin. Kemudian mesin scrap bergerak maju mundur, dan hasil pekerjaan akan diinspeksi, kemudian yang terakhir mesin dimatikan. Yang ketiga, cara kerja mesin drilling dan bangku. Prinsip kerja mesin drilling yaitu putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Prinsip kerja bangku adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja. Macam-macam kerja bangku. Yang pertama ada mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua ada memahat. Memahat adalah kegiatan mengurangi volume atau menyayat suatu benda padat secara drastis. Yang ketiga menggergaji. Menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat. Kemudian ada menggambar, di mana memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Yang kelima ada membuat ulir. Pembuatan ulir dengan perkakas tangan manual dapat dilakukan dengan alat yang disebut tape and disc. Yang keenam ada menyambung. Penyambungan bisa dilakukan dengan baut, lem, dan sambungan lipat pada logam lembaran. Proses pengerjaan part ragum menggunakan drilling dan bangku. Yang pertama, benda kerja dikepit dengan ragum. Yang kedua, putaran dan tekanan mesin drilling disesuaikan. Yang ketiga, mesin drilling dihidupkan dan diarahkan ke benda kerja. Kemudian, tuas mesin drilling dilakukan dan dihitung waktunya. Yang kelima, proses drilling dilakukan dan dihitung waktunya. Kemudian, cairan coolant dituangkan dan benda kerja dihidupkan. Lalu, mengubah posisi pemutar ulir. Dan kemudian hasil kerja diinspeksi, dan yang terakhir mesin dimatikan. Sekian penjelasan saya mengenai proses permesinan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.